Maka kata Rasul, kamin amalid dunya walakin amalil akhirah. Berapa banyak seakan orang-orang beramal dunia, tapi di hadapan Allah menjadi amal-amal akhirat. Kelihatannya sedang beramal dunia. Ketoke nggih muacul panasan, wong kok kedunyan temen. Panas kok ngene ora medun. Wah, terik matahari yang keras. Tapi karena dia di dalam ketika mencangkul dengan niat yang baik, saya mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga dengan jalan yang halal, tidak mencuri, tidak berbuat zalim. Dan dalam ketika dia mengerjakan mencangkul, tiap ayunan cangkul, dia dalam hati Allah, Allah, Allah. Dalam hatinya dia berzikir kepada Allah. Maka ini lebih baik daripada amal yang kelihatannya tampaknya amal-amal akhirat, tapi hatinya dengan tujuan-tujuan keduniaan. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita biasakan sambil mencuci hati kita ingat kepada Allah, 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 Allah. Sambil makan kunyahan itu Allah, 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 Allah. Sambil minum, jadi hati kita hidupkan dengan berzikir kepada Allah. Apalagi ketika kita sedang senang, banyak-banyak mengingat Allah. Kata Rasul, barang siapa dia sedang senang, sedang gembira mau mengingat Allah, maka Allah akan mengingatnya ketika dia dalam keadaan kesedihan. Tapi sebaliknya, ketika dia senang kok ingkar, tidak mau mengingat Allah, maka dia terpuruk mendapat cobian, maka akan dibiarkan oleh Allah. Maka kita latih dalam kondisi apapun untuk senantiasa ingat kepada Allah. Alhamdulillah, insya Allah nggih. Insya Allah. Kita kan belajar sedikit kan. Kita hati kita arahkan. Adkurkum waskuruli wala takfurun. Waskuru dan bersyukurlah kalian ke atasku, kata Allah. Wala takfurun, janganlah sekali-kali kalian kufur terhadap nikmat-nikmatku. Jadi kalau kita ingin disayang oleh Allah, dicintai oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, ditinggikan derajatnya oleh Allah, jalannya Allah memberikan wasiat, memberikan pesan dalam firman Al-Quran, fadkuruni adkurkum. Kalian satu berzikir ingat kepada Allah, yang kedua mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah. Alhamdulillah. Maka saya sering katakan, kalau kita ingin mengeluh, jalannya itu banyak sekali. Kurang inilah, kurang itu, kurang ini, gara-gara ini, gara-gara itu. Kalau kita itu mau mengeluh, mengangkloh, bahasa Indonesianya apa mengangkloh ini? Menggerutu, ya. Itu jalannya itu ribuan, beribu-ribu jalan. Kurang ini, kurang ini, kurang ini. Gara-gara ini, gara-gara itu, gara-gara ini. Apalagi kalau di Indonesia sedang ada PPKM seperti ini, saya kepethuk satu teman kepethuk sedang ngangklo, kepethuk teman lagi ngangklo, mereka lagi ngangklo. Jarang yang bersyukur, semua sedang susah, semuanya sedang mengeluh semua. Kepethuk teman, kepethuk saudara, banyak yang mengeluh gara-gara PPKM, sana sini disuruh pakai mixer, masker, disuruh pakai masker, wah. Karena sini susah, semua mau keluar kota tidak bisa, ekonomi menjadi sulit, barang-barang menjadi mahal. Ini kalau mau mengeluh, jalannya itu beribu-ribu jalan. Apalagi para petani ini semakin sulit, harga jualnya panen murah, harga pupuk melambung tinggi, belum berebut subsidi nanti mahal sekali. Jadi kalau jalannya orang untuk mengeluh itu ribuan jalan untuk mengeluh. Tapi kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallah la tusuha. Kata Allah, jika kalian mau menghitung-hitung nikmatku, kalian tidak akan pernah bisa mampu. Artinya jalan untuk bersyukur juga ribuan, jutaan.
jalan untuk mengeluh adalah ribuan, jalan untuk bersyukur juga ribuan jalan. Nah, maka sama-sama kita itu daripada mengeluh, lebih baik bersyukur saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita syukur, alhamdulillah ya Allah masih diberi kesehatan. Kalau tidak diberi sakit, alhamdulillah ya Allah sakitnya tidak begitu parah, masih ada yang lebih parah daripada saya. Alhamdulillah ya Allah, pokoknya alhamdulillah terus saja. Kita syukuri apapun keadaan kita, ini yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalau sesuatu yang tidak mengenakkan, ujian ini dilakukan tidak enak, tapi ketahuilah akan pada mangsanya kita akan menyadari bahwa ujian tersebut adalah suatu vitamin yang terbaik untuk mendidik kita lebih menjadi hamba yang lebih baik. Maka kata ulama, innamal baliyat lam ta'tilil mu'min antah luka. Datangnya sebuah ujian, datangnya sebuah bala, datangnya sesuatu yang tidak mengenakkan dalam hidup kita adalah suatu dan tangga untuk menuju derajat yang lebih tinggi di hadapan Allah. Tidak akan merusak bagi orang mukmin, tidak akan merusak bagi orang mukmin, akan tetapi walakin tahtabiru sebagai batu ujian, loncatan untuk menjadi hamba yang lebih baik. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, jadi satu, kita banyak berzikir kepada Allah. Yang kedua, kita senantiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur. Alhamdulillah. Maka kata ulama, paling mudah kita bersyukur apa? Kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba Allah yang beriman. Wah, itu luar biasa ini. Jadi jadikan hamba Allah yang beriman harus banyak bersyukur. Ya Allah, kok syukur temen awak ede kok didedek wong iman, wong Islam. Wae. Wah, untung-untunge wong iki didedek wong iman, apa malah didedekke umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu nikmat yang besar, nikmat yang agung dijadikan umat Nabi Muhammad ini. Ini saja kalau kita syukuri, benar-benar kita syukuri sudah jadikan orang Islam, jadikan orang iman, dijadikan umatnya Nabi Muhammad, insya Allah menjadi jalan keselamatan dunia dan akhirat kalau benar-benar kita syukuri. Karena nabi-nabi terdahulu itu juga kepengen menjadi umatnya Nabi Muhammad. Sebagaimana Nabi Musa mohon kepada Allah merengek-rengek agar dijadikan umatnya Nabi Muhammad, tetapi tidak diberi izin oleh Allah. Tapi menjadi pelajaran bagi umatnya Nabi Muhammad. Maka kebanyakan di Al-Quran, hampir seluruh surat dalam Al-Quran ada ceritanya Nabi Musa alaihissalam. Karena tidak dikabulkan menjadi umatnya Nabi Muhammad, tapi jadi pelajaran bagi umatnya Nabi Muhammad. Sebagian nabi-nabi itu Nabi Idris, Nabi Daud, Nabi Sulaiman dulu juga pernah merengek-rengek, menangis, kepengen dijadikan menjadi umatnya Nabi Muhammad. Hingga Nabi Isa alaihissalam juga kepengen menangis. Dan dari sekian ribu nabi yang diizinkan oleh Allah, hanya Nabi Isa alaihissalam yang kelak besok akan turun ketika akhir zaman, turun ke dunia, kan, turun ke dunia memimpin perjuangan umat Islam melawan Dajjal laknatullah. Di mana Nabi Isa beriman kepada Nabi Muhammad, menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita syukuri, kita bersyukur, ya Allah kok dedek wong iman, dedek wong Islam terus pol marme aku ya Allah, matur nuwun ya Allah. Ya, kita banyak syukur kepada Allah. Kalau kita banyak mensyukuri nikmatnya Allah, janji Allah la azidannakum, kita akan nikmat-nikmat yang Allah berikan akan ditambah dan ditambah. Alhamdulillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzikrullahil alamul iman wa bar'atun minan nifaq wa hisnun minasyaiton wa khirzun minan niran. Kata Rasul, zikrullah, berzikir kepada Allah itu alamul iman. Jadi berzikir kepada Allah adalah ciri-ciri orang yang beriman.
alamul iman, dadi genderane iman. Kalau kita melihat merah putih berarti Indonesia. Kalau kita melihat bendera putih tengahnya ada merah berarti bendera Nippon, Jepang. Kalau ada bendera hijau ada lafaz la ilaha illallah, asyhadu alla illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti lafaz Saudi Arabia. Kalau ada bendera dengan lambang ada bintang 33 kemudian seret merah putih berarti bendera Amerika. Berarti kan bendera itu lambang sebuah negara, lambang sebuah identitas. Kata Rasul, zikrullah alamul iman. Jadi identitas orang yang beriman tentu dia berzikir kepada Allah. Jadi kepahaman yang kita ambil bahwa kalau orang ada hatinya ada iman, berarti ciri-cirinya dia banyak berzikir kepada Allah. Tapi kalau orang meskipun dia mengaku iman, saya beriman, tapi kalau tidak mau berzikir kepada Allah, berarti dia bohong belaka. Maka kita latih banyak zikir kepada Allah. Nah, saya mengajak berjamaah dimanapun, kapanpun, dimanapun, sedang apa aja, kita latih hati kita itu jangan pernah meninggalkan Allah. Hati kita ini libatkanlah Allah dalam segala urusan kita. Mau memasak, libatkan Allah dengan baca bismillah, dengan menyebut namamu ya Allah, saya mau memulai masak. Mau menyapu, libatkan Allah, bismillah ya Allah, saya mau menyapu. Sehingga tiap gerak, tiap napas, tiap perbuatan langkah kita ini menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang paling berat itu ingat kepada Allah ketika sepi pancen ini. Maka kita ya saling mengingatkan lah. Saling mengingatkan, istilahnya kita mudzakarah itu saling mengingatkan bahwa bagaimana agar umur kita ini berkah. Ya tentu umur kita gunakan banyak-banyak untuk mengingat kepada Allah. Mau tidur, mau makan, karena paling diincar setan itu ini kelalaian. Kata Rasul, innamal a'malu binniyat, setiap amal itu tergantung niatnya. Setiap amal tergantung niatnya. Maka setan itu tidak akan mencuri hartamu. Setan tidak akan mencuri sawah, ladang, kendaraan, motor. Tidak akan mencuri suamimu, tidak akan mencuri istrimu, anakmu, enggak. Setan itu akan mencuri apa? Mencuri niat-niat baik di dalam hati kita. Kata Rasul, innamal a'malu binniyat, setiap amal tergantung niatnya. Maka kita niati, makan kita harus kita niati bismillah, saya makan itu untuk membantu dalam ibadah, taat kepada Allah. Saya bekerja membantu untuk mendapatkan rezeki yang halal, untuk taat kepada Allah. Terus kita latih seperti itu. Karena kebanyakan kita ini banyak lalainya. Kang, sampai makan niatnya apa? Ya penting mangan. Kalau seperti itu tidak dapat apa-apa ini. Kenapa senang tidur? Ya turu, biasa. Menungso ya turu. Nah kalau begitu tidak dapat pahala apa-apa. Sampai kok bekerja, niatnya apa? Ya biasa bekerja cari uang. Kalau gitu saja nanti tidak dapat apa-apa ini. Umur sudah habis, pahala tidak dapat, kan? Pahala dunia, upah dunia tidak seberapa. Maka itu termasuk orang yang rugi. Maka kata Rasul, sungguh beruntung orang yang panjang umurnya tapi banyak amalnya. Amalnya melebihi daripada kekuatan umurnya. Umurnya berapa? 40 tahun. Umurnya berapa? Sampai 20 tahun. Tapi punya amal yang melebihi daripada amal kehidupannya, umur kehidupannya. Nah kita latih, kita niatkan setiap mau tidur diniati yang baik, mau bekerja diniati yang baik, apapun baca bismillah dengan niat-niat yang baik. Maka ketika kita niatkan setiap gerak, setiap langkah, maka akan menjadi amal pahala tabungan nanti di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Jangan sampai kita lalai ini perjalanan setan itu. Kita biasa wayahnya tidur, niatnya apa? Enggak tahu, yang penting tidur. Mau makan, niatnya apa? Enggak kepikir niatnya apa. Wayahnya mandi,
Nggak tahu niatnya apa. Wahnya buang air ya buang air gitu aja. Niatnya apa? Ya, nggak tahu. Akhirnya ini sia-sia saja. Umur yang tersia-siakan, umur yang terbuang sia-sia. Tapi kalau kita niatkan, makan kita niati dengan niat yang baik. Tidur kita niati untuk istirahat, nanti biar kuat untuk beribadah kepada Allah. Buang hajat kita niatkan, ya Allah, untuk membuang kotoran, membuang penyakit agar Engkau beri kesehatan. Nanti ini tiap tidurnya, makannya, buang hajatnya, ini menjadi pahala di sisi Allah. Dihitung ibadah 24 jam full, catatannya penuh dengan amal-amal kebaikan. Innamal a'malu binniyat. Alhamdulillah. Wa bara'atun minan nifaq. Berzikir kepada Allah itu menjadi kebebasan dari sifatnya orang munafik. Jadi kalau kita banyak berzikir kepada Allah, janji Allah lewat Rasulullah akan dibebaskan dari sifat kemunafikan. Kemunafikan itu apa? Kemunafikan ini hati dan lisan tidak sama. Lisannya mengucapkan saya orang Islam tapi hatinya kufur. Saya orang yang beriman tapi hatinya kafir. Saya orang yang Islam, saya orang iman, tapi hanya di lisan saja hatinya tidak beriman kepada Allah. Ini nanti siksanya lebih berat daripada kafir yang asli dari kecil. Na'udzubillah min dzalik. Kata Allah, asfalan nar, akan menjadi neraka yang paling bawah. Cara orang Jawa jadi intipe geni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wong munafik ini paling berat siksanya, ini orang munafik. Karuan kafir sekalian. Tapi kalau dia itu mengakunya Islam, KTP-nya Islam, tapi sifat dalam dadanya tidak ada iman, ini paling berat. Ya Allah, maka kalau ciri-ciri orang yang diselamatkan oleh Allah daripada sifat nifak munafik adalah dia banyak berzikir kepada Allah. Maka saya mengajak betul-betul kepada pribadi saya, kepada segenap jamaah, udahlah banyak-banyak berzikir kepada Allah. Apalagi ini kalau melihat zaman ini sudah zaman akhir ya. Maka dulu ada ulama namanya Syekh Burhanuddin Ranggawarsita. Iki wong ndi niku? Wong Ponorogo napa nggih? Syekh Burhanuddin Ranggawarsita niku. Muridé Kyai Basyari. Kata Syekh Burhanuddin, engko nang anak putuku nek wis tekan zaman jenengane zaman kala bendu. Zaman kala bendu ciri-cirine engko nek wis tanah Jawa kalungan wesi. Ana kereta bisa mabur. Wesi ngambang ning banyu. Kereta mlaku. Lori mlaku tanpa sapi. Pasar ilang kumandange. Wong wedon ilang wirange, wong lanang ilang wibawane. Wong bener tenger-tenger, wong salah lakah-lakah. Titenana. Anggerana udan salah mangsa. Iki jenenge zaman kala bendu, zaman fitnah. Zaman fitnah, zaman kala bendu, titenana wong sing bakal slamet yaiku wong kang eling tur waspada. Jadi ramalan Syekh Burhanuddin Ranggawarsita sakniki pun kenyataan. Dulu orang berpikir bagaimana mungkin tanah Jawa itu kalungan wesi. Ya terjadi ketika kolonial pemerintah Belanda kindamel rel saking anyar ngantik Panarukan saka pojok Banten ngantik Banyuwangi diparingi rel kereta. Iki jenenge tanah Jawa kalungan wesi. Ana kereta bisa mabur sakniki. Kalau kereta itu dulu ditarik oleh kuda, tapi sakniki keretanya bisa terbang jadi kapal terbang, bisa mengangkut sampai 500 orang bahkan 1000 orang itu bisa diburke dek siji ini. Ya, orang dulu kan tidak menyangka kalau terjadi seperti itu. Sekarang kenyataan ini. Ana wesi bisa ngambang ning banyu. Bagaimana
sekarang terjadi kan, besi-besi kapal pesiar itu berapa ribu ton besi bisa terapung di atas air. Ini sekarang ini terjadi. Lori melakukan pos sapi ya kereta api. Kalau dulu ada gerobak bisa jalan ditarik dengan sapi. Kalau sekarang pakai mesin. Jadi kecepatannya seperti kereta cepat, itu kecepatannya luar biasa. Ini terjadi zaman kita. Kali hilang kedungnya, sekarang sungai-sungai sudah hilang kedungnya. Dan pasar hilang kumandangi, sekarang pasar-pasar menjadi pasar modern, tidak ada istilah tawar menawar seperti market itu kan, tidak ada tawar menawar. Kalau dulu puasa itu ramai orang tawar menawar, sekarang kan kita ambil barang masuk kasir dah. Ini terjadi sekarang, masuk desa Alfamaret, Indomaret sudah masuk ke kampung-kampung ini. Pasar hilang kumandang. Wong bener denger bagaimana orang benar sekarang dikecewakan oleh hukum. Seluruh pakar di Indonesia menyatakan bahwa Habib Rizik ini tidak ada salahnya, tapi dipenjarakan, dikriminalisasi besar-besaran. Salahnya Habib Rizik itu apa? Salahnya apa kalau dicari? Nggak ada salahnya ini, tapi dikriminalisasi. Bagaimana agar vakum di penjara, itu seperti itu. Tapi uang salah lakah-lakah. Berapa banyak orang yang korupsi, pejabat-pejabat negara bisa melenggang keluar daripada penjara menjadi istana. Sekarang terjadi ini. Nah, berapa banyak sampai sekarang kasus Senturi, berapa triliun yang dikorupsi Bank Senturi, tapi kemana sekarang orang yang mengkorupsi? Sampai sekarang kasusnya nggak selesai. Itu pusat kasus-kasus yang lain ini sekarang terjadi ini. Wong bener denger, wong salah lakah-lakah dan sebagainya. Kata Syekh Burhanuddin Rangawarsita, bejone wong kang bejo, wong kang eling tur waspada. Itu yang orang yang akan beruntung, yang akan selamat adalah orang-orang yang banyak ingat kepada Allah dan waspada, bisa menjaga diri sendiri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Alhamdulillah. Wa hisnun minas syaiton, kata Rasul, berzikir kepada Allah bisa menjadi penjagaan daripada setan. Kalau kita banyak zikir kepada Allah akan dijaga kita dari reka daya godaan-godaan setan, laknatullah. Apalagi jauh dari negara Indonesia ini kan, kita harus banyak-banyak ini gumantung kepada Allah, karena Allah yang memegang bumi, Allah yang memegang jagat, yang memegang negara-negara, yang memegang pulau-pulau. Seandainya kok kita tidak mau bertakluk, bergantung kepada Allah, bagaimana nasibnya nanti kalau Allah murka? Nah, diutik sedikit saja diutik pulau yang kita singgahi, maka akan menjadi gempa yang luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita dimanapun tempat harus bergantung kepada Allah. Ya, ada tempat untuk mencari aman kecuali hanya kepada Allah. Orang lari ke daratan, katanya di daratan aman. Oh, belum tentu, di daratan ada gempa. Lari ke gunung, oh belum tentu aman, ada gunung meletus. Lari ke bukit, oh belum tentu aman, ada tanah longsor. Lari ke pantai, belum tentu aman, nanti ada tsunami. Mau lari kemana saja, tidak ada tempat yang aman kecuali lari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hirzun minan niran, dan dengan berzikir akan menjadi penjagaan kita dari api neraka. Maka lisan yang digunakan untuk berzikir besok tidak akan disentuh oleh api neraka. Kaki yang digunakan berzikir besok tidak akan disentuh oleh api neraka. Tangan-tangan, kulit-kulit yang digunakan untuk mengingat kepada Allah, api neraka tidak akan mampu untuk menjilat dan menyentuhnya, membakarnya. Alhamdulillah. Maka kita bersyukur kepada Allah. Yang kedua, banyak-banyak berzikir kepada Allah. Alhamdulillah. Demikian kajian pada malam hari ini. Ada pertanyaan, kita ke sesi tanya jawab. Ada sesuatu yang masih janggal atau sesuatu permasalahan yang berkaitan dengan tema atau di luar tema, kita persilahkan.
Semoga apa yang kita sampaikan Allah berikan kekuatan untuk bisa mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Sami tidur nggih. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, monggo. Ijab 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 kabul pernikahan nggih. Ijab sirih nggih. Nggih. Jadi begini. Nggih, kalau wanitanya di Taiwan, kemudian si prianya mau menikah, yang menikahkannya si walinya kan? Ya boleh, itu boleh. Yang ijab kan yang laki-laki menerima, yang mengucapkan ijab kan walinya, dan yang menerima kan calon suaminya. Ijab kabulnya satu majelis, itu boleh. Kalau wanitanya tidak harus hadir, seperti dulu Rasulullah menikahi putri Abu Bakar radhiyallahu an, Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah ini di rumah tidak tahu-tahu, maka ijabnya itu Rasulullah menerima Abu Bakar menikahkan putrinya dengan Rasulullah, itu Aisyah tidak tahu-tahu, tidak hadir di situ. Nah, kalau yang temanten putrinya itu tidak harus hadir, tidak apa-apa. Yang penting ada walinya ini berhadapan dengan calon suaminya. Yang menikahkan dengan yang menerima nikahnya harus satu majelis. Seperti itu. Kalau walinya, ya kalau lelakinya ya harus satu majelis dengan yang menikahkan. Kalau lewat HP, kalau lewat itu enggak boleh, dari jauh enggak boleh. Atau walinya mewakilkan, umpamanya kan begini, umpamanya kan mbak-mbak atau ibu-ibu yang masih legan mau menikah dengan orang sana. Kebetulan orang sana juga sama muslimnya, mau menikah kan walinya kan di Indonesia kan, walinya kan bapaknya di Indonesia. Lah bapaknya mau menikahkan nggak bisa, ini bapaknya boleh wakil kepada yang penghulu yang ada di negara sana, boleh wakil lewat itu. Kalau wakil boleh mewakilkan kepada ini, boleh. Apalagi sekarang ada video call kan, bisa lihat sana, bisa lihat sini, ini boleh. Tapi kalau yang menikahkan harus satu majelis, ijab kabulnya harus satu majelis. Kalau sudah diwakilkan, bapaknya kan sudah wakil kepada penghulu yang ada di Taiwan katakan. Berarti kan yang menikahkan penghulunya nanti di situ kan, saya nikahkan Fatimah binti Paimin yang ada di Indonesia, yang nikahnya sudah mewakilkan kepada saya untuk sampean Mas Paijo dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai. Nah, terus Paijonya di Taiwan, satu majelis ini harus satu berhadapan dengan yang menikahkan Pak Penghulu tadi. Saya terima nikahnya Fatimah binti Bapak Paijo untuk saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Nah, ini boleh.
Yang tidak boleh itu menikahkannya lewat video call, lewat HP. Memangnya ijab kabulnya tidak satu majelis, tidak boleh. Jadi kalau ijab kabul harus satu majelis. Tuh. Oke, semoga bisa dipahami ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, anaknya itu Muslim atau Kristen? Anaknya ya. Nah, suaminya Kristen, ibunya Muslim. Anaknya ini meninggal sudah balik apa belum? Oh, sudah besar dia memilih agama Kristen. Memilih agama Kristen, maka tidak boleh mendoakan ini. Jadi pernah Rasulullah